Halo guys, balik lagi di channel Menggagas bareng gue Ariel. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang putus bebas Ronald Tanur akhirnya jadi tersangka gratifikasi suap. Simak video ini sampai tuntas agar tidak salah dalam mengambil kesimpulan. Hari Selasa 22 Oktober tahun 2024, Mahkamah Agung atau MA mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum atas putusan bebas Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti. Dalam perkara nomor 1466K/Pit/2024 ini, Mahkamah Agung menyatakan Ronald Tanur terbukti secara sah bersalah sesuai dengan dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Maka dari itu, ia pun dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Sehari setelahnya, pada Rabu 23 Oktober 2024, 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ditangkap tim gabungan Kejaksaan Agung di Surabaya. Ketiganya merupakan hakim yang memvonis bebas pelaku penganiayaan Dini Sera Afrianti yang tidak lain tidak bukan Ronald Tanur. Ketiga hakim tersebut ialah Erin Tuah Damanik, kemudian ada Mangapul dan juga Heru Hanindyo. Mereka kini tengah menjalani serangkaian tindakan penyidikan atas dugaan suap atau gratifikasi. Lalu, apa itu gratifikasi dan apa itu suap? Simak penjelasannya di video ini sampai tuntas. Dalam penjelasan pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut meliputi yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan menggunakan sarana elektronik maupun tanpa sarana elektronik. Emangnya gratifikasi bisa dipidana? Bisa, kalau gratifikasi tersebut termasuk dalam kategori suap ya. Dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diatur bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jika nilainya 10 juta rupiah atau lebih, pembuktiannya dilakukan oleh penerima gratifikasi. Artinya dibuktikan oleh si penerima gratifikasi apakah itu termasuk sebagai suap atau tidak. Kemudian jika nilainya di bawah 10 juta rupiah, maka pembuktian bahwa gratifikasi tersebut merupakan suap itu dilakukan oleh penuntut umum. Jadi suatu gratifikasi atau pemberian baru bisa dipidana ketika tindakan tersebut termasuk sebagai suap. Suap terjadi ketika gratifikasi atau pemberian sesuatu tersebut berhubungan dengan jabatan orang yang menerima gratifikasi dan menyebabkan pejabat yang menerima gratifikasi tersebut tidak lagi menjalankan kewajiban atau tugasnya sebagaimana prosedur yang berlaku atau tidak menjalankan tugasnya sebagaimana seharusnya. Dalam kasus ini, jika 3 hakim tersebut setelah menerima gratifikasi jadi nggak menjalankan tugasnya secara benar dan sesuai prosedur yang semestinya, maka dapat dipastikan bahwa 3 hakim tersebut telah menerima suap. Lalu, kalau gratifikasi yang termasuk dalam kategori suap bisa dipidana, berapa pidana yang dikenakan kepada pihak yang menerima gratifikasi atau suap tersebut? Sesuai dengan ketentuan pasal 12B ayat 2, penerima gratifikasi yang termasuk dalam kategori suap bisa dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi ancaman pidana penjara paling singkat 4 tahun sampai paling lama seumur hidup, adapun dendanya berkisar antara 200 juta sampai 1 miliar rupiah bagi si penerima suap yang berbentuk gratifikasi tadi. Jadi inilah jerat pidana yang disangkakan kepada 3 hakim Pengadilan Surabaya yang memutus bebas Ronald Tanur. Apakah terungkapnya dugaan kasus suap ini merupakan suatu indikator yang positif dalam perbaikan penegakan hukum di Indonesia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dengan Menggagas kita semakin cerdas. See you!